hari kita. Jadi baru kita ketik apa yang terbaik yang akan disampaikan kepada saudara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala alihi wa mawalah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ahli sadaqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Mushalah Darul Muttaqin serta jajarannya, yang kami hormati juga para asatiz wa asatizah, Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada subuh ini kita bisa bersama-sama bersilaturahim bersama, kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Mushalah kita, bahwasanya kami hadir di sini dalam rangkaian menyambung silaturahim mewakili dari Pemkot Kota Palembang, di mana kami juga alhamdulillah tadi sampaikan termasuk ke dalam dai Pemkot. Jadi kalau informasi dai Pemkot kita sekarang nih Pak sudah banyak, sudah ada 1000 lebih untuk Kota Palembang. Jadi setiap minggu subuh ini para dai Pemkot itu nyebar untuk di Sungai Selincah ini semuanya ada. Cuman memang sekarang untuk dai Pemkot ini mereka terjadwal dalam artian misalnya minggu pertama dia di musholah ini, minggu kedua di masjid ini, dan mereka tidak bisa bergerak lagi. Jadi disitulah terus mereka. Makanya kalau kita tidak terjadwal, mungkin ada yang tidak datang ke sini lagi. Atau ada siapa sini yang menjadwal di sini? Minggu pertama. Enggak, sekarang yang rutin yang menjadwal di sini. Baru-baru dalam Pak Sobri minggu ke berapa? Nah, itu kami kalau dia pernah cerita. Jadi ya, berat. Bulan dengan 5. Jadi musola 1 lah ibaratnya. Iya. Jadi intinya belum ada yang menjadwalkan di sini dia secara mantap. Belum. Paling dia nanti minggu-minggu kelima seperti kami, mungkin dia baru keliling. Jadi ganti-ganti gitu kan. Tapi kalau untuk kami pribadi itu memang tidak terjadwal. Jadi kami langsung kami nyisir sistemnya Pak. Jadi nyisir dari ini kemarin sudah sampai kita ke Padat Karya sana di Sungai Putat. Akhirnya sampai ke ujung sebenarnya, sampai ke ujung lagi kan ada satu lagi di sana masjid yang baru itu, Masjid Sumber Agung. Nah, karena kami ada kegiatan jadi kita ngambil yang dekat sini dulu. Yang dekat harusnya nanti dari sana kami baliknya ke Mupakat. Jadi ketemunya kalau kami itu biasanya setahun lebih balik lagi ke sini. Biasanya seperti itu perputaran karena kita tidak terjadwal tidak langsung menjadwal. Tapi yang pasti intinya kami sebagai penyambung silaturahmi dari dai Kota Palembang mengucapkan ribuan terima kasih yang pada intinya kita hadir di sini untuk kita selalu bersama-sama wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Untuk kita saling mengingatkan, saling kita menegur diri kita sendiri paling tidak untuk apa agar kita semua ini menjadi lebih baik.
Karena setiap kita sebagai seorang hamba tentu berharap kita semua ini menjadi manusia-manusia yang baik, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun baik juga kepada sesama manusia. Pasti itu semua harapan kita bersama. Dan untuk menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang baguslah kalau bahasa kita, maka itu semua yang mewujudkannya kita sendiri. Yang mewujudkannya kita sendiri. Ketika kita ingin diri kita ini baik nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara kita agar kita menjadi orang-orang yang baik? Paling tidak yang utama yang harus kita lakukan bagaimana kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal kita. Dan itu juga sekali lagi yang memang Allah perintahkan kepada kita. Sebagaimana disampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kita sekali lagi selain menjadi khalifah di muka bumi ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kita ini tugas kita ini dua berbeda di muka bumi ini. Satu menjadi khalifah, menjadi pemimpin untuk mengurus dunia ini. Yang kedua, bagaimana kita untuk selalu beribadah. Apa hubungannya antara khalifah dengan ibadah? Karena untuk menjadi seorang pemimpin ini Bapak Ibu tidak mudah. Tidak mudah. Pasti banyak ujiannya, banyak godaannya, terutama syaitan iblis laknatullah. Dia pasti mencari jalan bagaimana caranya agar umatnya Nabi Adam ini menjadi orang yang rusak kalau bahasa kita. Orang yang jelek ibadahnya, menjadi orang yang jelek akhlaknya. Agar apa? Agar nantinya menjadi temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita bisa terarah, agar kita bisa menjadi orang-orang yang baik, tidak mudah terpengaruh oleh syaitan iblis laknatullah, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa bekal kita, apa benteng kita? Menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kan paling tidak di sini ada dua. Ada ibadah makhdhu, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan salat, ngaji, baca Quran, zakat, puasa dan lain-lain sebagainya. Itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ibadah ghairu makhdhu, ibadah amal keseharian kita yang kita gawekan sehari-hari. Kita berharap Bapak Ibu apa yang kita kerjakan sehari-hari itu bukan cuma hanya hasil dunia saja yang kita dapatkan, tapi bagaimana yang kita dapatkan selain hasil dunia, kita juga bisa metiknya nanti di akhirat. Kita yang bekerja mungkin sehari-hari, mana dengan pekerjaan kita hari ini, selain kita dapat duitnya, kita punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari pekerjaan kita. Mungkin ada yang jualan, ada yang dagang, ada yang mungkin narik beca, ada yang mungkin bersawah, ada yang mungkin tukang bangunan. Semua pekerjaan dunia itu mana kita caranya selain kita mendapatkan dunia kita, dapat uang dari hasil kerja kita, tapi itu juga nanti bisa menjadi kebaikan kepada kita tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana caranya tadi Pak? Kita bekerja, kita ibadah. Kita bekerja, kita sholat. Kita bekerja, kita juga galak ngaji. Inilah rentetan gendengan kita agar apa? Agar dunia kita baik dunianya, dapat duit dunianya, di akhirat juga kita baik. Karena terkadang maaf tidak sedikit orang-orang yang mencari dunia lupa dengan ibadahnya, lupa dengan sholatnya. Asyik dengan dunianya, baik sibuk dengan dunianya, gawenya berat, akhirnya maaf tinggal sholat. Nah yang seperti ini kita rugi sendiri, kita sendiri yang rugi. Sekali lagi, kenapa? Karena itu tadi kita dapat capek dunianya, memang dapat duitnya Pak, duitnya dapat, tapi hanya sebatas dunia Pak. Yang namanya harta dunia Pak, sebanyak-banyak duit dunia kita pakai sebentar habis, habis. Maka oleh karena itu kita bersama-sama
berupaya berusaha mana caranya agar kegiatan dunia kita, pekerjaan dunia kita sekali lagi bisa membawa kebahagiaan kepada kita tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya tadi kami katakan di awal, menjalankan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu yuk mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama, walau yang selama ini kita masih galak lalai dari menjalankan perintah Allah, solatnya maaf masih belum terjaga, solat 5 waktunya masih bolong-bolong, yuk sama-sama kita benahi. Sama-sama kita benahi. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kesehatan, banyak waktu kepada kita, kesempatan kepada kita, tubuh kita alhamdulillah masih kuat, masih gagah, masih bisa melangkahkan ke masjid, ke mushola untuk mengikuti pengajian-pengajian, mungkin melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Ayo mari kita pergunakan itu. Pergunakan itu. Kenapa? Karena sebab nanti ada kalanya itu semua nanti ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu nanti ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita kenikmatan itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Tadi kami katakan di awal, untuk kita menjalankan ibadah kepada Allah, untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Ya. Kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Jangan takut Bapak Ibu, segala kebaikan yang kita lakukan ini tidak mendapat ganjaran dari Allah. Semuanya insya Allah ketika kita melakukan itu ikhlas mencari keridhaan Allah, maka insya Allah Allah pasti akan mengganjar kebaikan itu lebih besar dari apa yang kita lakukan, lebih banyak dari apa yang kita lakukan. Sebagaimana disampaikan, man amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, kebaikan, baik itu laki-laki atau perempuan, dilandasi karena keikhlasan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Allah kepada kita? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Baik di sini dari kami katakan di awal dua, baik dunia kita, baik juga di akhirat kita. Kenapa kami katakan demikian? Karena tadi ada uang yang baik dunianya baik, hebat dunianya, hartanya banyak, kaya, semuanya ada galau di dunia, tapi maaf ketika kembali kepada Allah menangis, menangis, menyesali diri. Ada juga sebaliknya, uang yang dunianya maaf merasa dia selalu kurang, susahlah kalau bahasa kita dunianya, tapi dia sabar. Dia sabar, maka insya Allah ketika dia kembali kepada Allah, insya Allah dia mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita mau ini kan maunya baik dunia, baik akhirat, dua-duanya kalau bisa. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini doa kita kalau minta baik dunia, baik akhirat, dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Doa kita bersama. Maka oleh karena itu sekali lagi untuk mewujudkan doa kita ini caranya apa? Tadi kami katakan di awal, sama-sama yuk kita jaga sholat kita, sama-sama yuk kita jaga akhlak kita, tingkah laku kita. Penting Bapak Ibu. Karena terkadang ada juga uang maaf sholatnya bagus tapi akhlakmu di masyarakat tidak bagus. Masih galak ngomongin uang, masih galak ngerumpi, masih galak mungkin nyari kekurangan tetangga. Mudah-mudah kadang memutuskan silaturahmi hanya gara-gara masalah mungkin tidak ditegur lewat, tidak dilirik, kesinggung. Mulailah itu nyambung kesinggung itu Bu. Gara-gara tidak ditegur kesinggung. Nah, jangan yang seperti ini. Kita manusia ini tidak usahlah nak merasa maaf kita ini merasa hebat, kita ini merasa pintar, kita ini merasa segala-galanya, enggak usah.
Karena kita manusia ini makhluk Allah yang kecil, ya. Tak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita enggak usah merasa diri kita aku, sombong segala macam, enggak usah. Kita hidup di dunia ini mana caranya menjadi wong yang baik. Tadi kami katakan di awal. Bagus akhlak kita, bagus ibadah kita, itulah yang kita cari sama-sama. Itulah yang kita cari sama-sama. Agar apa? Agar nanti tadi kami katakan tatkala kita kembali kepada Allah kita dapat bahagia. Karena dunia ini kan tempat singgah sebentar, Pak. Dunia kita ini tempat singgah sebentar kita. Kehidupan kita sebentar. Kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal di mana? Nanti tatkala kita kembali kepada Allah. Nah, sebelum kita kembali kepada Allah, kita akan tinggal dulu kehidupan di alam barzakh kita, di kubur kita. Nah, di kubur itu baik kagak kita sudah kelihatan. Bagaimana kita? Kalau kita dunianya bagus, ibadahnya bagus, jadi kami katakan di awal, sholatnya dijaga, akhlaknya juga bagus, maka insya Allah di kubur kita mendapatkan kenikmatan kubur. Kita selalu mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, agar mereka mendapatkan kenikmatan di kuburnya. Kita selalu mendoakan itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana mereka di sana. Insya Allah dengan doa-doa kita buat saudara kita, keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu bisa memberikan kebaikan buat mereka. Kalaupun maaf nauzubillah ada yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika keluarganya mendoakan, anaknya mendoakan, maka insyaallah siksaannya saat itu berhenti sebentar. Dengan apa? Dengan doa-doa keluarga-keluarga yang soleh, anak-anak yang soleh. Percaya tak Pak kira-kira kalau doa kita itu sampai? Harus percaya. Kalau tidak percaya matilah dulu kita doakan. Iya, kita doakan, kita lihat. Ini kan terkadang kan ada orang tak percaya, Pak. Kata-kata doa sampai sudah mati masing-masing, benar. Benar. Karena ini diceritakan dalam sebuah riwayat ketika baginda Rasulullah SAW lewat di kuburan. Jadi karena baginda Rasul kan orang yang maksum dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu beliau mendengar cerita orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu baginda Rasulullah mendoakan beliau. Subhanallah. Jadi sekali lagi mari kita bersama-sama pergunakan dunia kita saat ini, kesempatan hidup kita di dunia ini untuk kita banyak-banyak nabung amal. Jangan nabung duit baik. Sekali-kali kita nabung amal kebaikan. Yang namanya kebaikan itu Bapak Ibu bukan cuma dengan harta, bukan cuma dengan harta. Kita ada kekuatan, ada fisik yang kuat, bisa kita gunakan kekuatan kita untuk bantu orang lain. Kita mungkin ada pemikiran-pemikiran yang bagus, mungkin untuk mushola kita, untuk kegiatan masyarakat kita, kampung kita, mana jalan agar jalan kita ini bagus, usul, saran sampaikan. Bisa dengan itu kebaikan itu. Jadi yang namanya melakukan kebaikan itu tidak cuma hanya dengan harta. Kita senyum baik dengan uang itu sudah kebaikan, Pak. Itu juga sudah sedekah. Senyum baik. Makanya maaf ngomong rugi uang, sombong nian uang itu kalau dia udah gelak senyum dewek dengan saudaranya. Sombong berarti dia. Dia gelak melakukan kebaikan yang kecil dia dilakukannya, apalagi yang besar. Ini terkadang itu tadi Pak, yang besar dia udah galak melakukan, senyum baik dia udah galak. Ini yang repotnya manusia ini. Rugi di kita dewek. Maka karena itu sekali lagi, yuk mari kita sama-sama semangat selalu melakukan kebaikan, menjaga ibadah kita, melakukan makna membuat diri kita ini menjadi orang-orang yang bermanfaat buat orang lain, menjadi orang-orang yang baik. Karena orang-orang yang baik itu disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa bermanfaat buat saudaranya, buat manusia yang lain. Itu. Nah itulah yang sama-sama kita cari, melakukan kebaikan. Dan ingat tadi kami katakan di awal, yang namanya kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, niatkan itu mencari ridha Allah, bukan kepengen masuk surga, Pak.
Jadi niatnya mencari ridha Allah. Kalau Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, ibadah kita, amalan-amalan kita, maka insya Allah pasti masukkan kita ke dalam surga. Tapi kalau kita niat melakukan ibadah itu hanya mencari ridho Allah saja, mencari surga, masuk surga, tapi Allah tidak ridho dengan yang kita lakukan, ya takut kita Pak. Bisa bosan itu bisa. Karena ada orang terkadang yang semangat ibadahnya, tapi niat ibadahnya bukan karena Allah. Pengen dipuji, pengen dikatakan ustaz, pengen dikatakan kiai, pengen dikatakan wong alim, pengen dikatakan wong pintar sama tetanggonya, pengen dilihat biar dikatakan mertuanya, calon anakku nih, ya calon mantu aku nih wong hebat, wong pintar misalnya gitu kan, ya kan? Nah yang seperti ini kita ibadahnya tidak mencari ridha Allah berarti. Nah takutnya ibadah yang kita lakukan tadi tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman baik dunianya tadi kami katakan di awal. Bagus dapat pujian dari masyarakat, dapat pujian mungkin dari calon mertua, dapat pujian itu. Tapi di hadapan Allah nilainya nol. Nah inilah yang kita hati-hati dalam kita melakukan sesuatu. Karena semuanya tadi kami katakan di awal, apa yang kita lakukan itu ketika kita lakukan ikhlas mencari ridha Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran kebaikan melebihi dari apa yang kita lakukan. Walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan ganjaran balasan melebihi dari apa yang kita lakukan, subhanallah. Ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala buat kita sama-sama. Buat kita sama-sama agar apa? Agar kita ini menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Bahagia dunia kita, bahagia juga di akhirat kita. Dan yang pasti Bapak Ibu, kalau kita dekat sama Allah selalu menjaga ibadah kita, tak rugi. Tidak kata ruginya. Kalau kita mengandalkan hidup kita kepada manusia, terkadang yang namanya manusia Bapak Ibu terkadang ada baik, lagi senang dia dekat sama kita, lagi senang, tapi kira maaf kita susah, kiri, mulai dijauhi. Ketika datang ke rumahnya, kalau lagi jaya kemana datang ke rumahnya, Pak ya Pak masuk Pak, masuk ya kita dulu silaturahmi kita ngopi, lagi jaya Pak. Ketika kita lagi susah, nah boro-boro nak nyuruh masuk sampai depan kita, Pak minjem duit itu, minjem duit itu, nak minjem duit itulah pikirannya. Nah ini jangan. Jadi maka oleh karena itu kita selalu gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita menggantungkan diri kita kepada Allah dengan kita menjalankan ibadah selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, ketika kita mungkin ada masalah, ada problem dalam kehidupan kita, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Karena kan Bu, yang namanya kehidupan ini maunya kita bagus, tapi terkadang ada pasti ujian yang Allah berikan kepada kita, pasti ada. Sama dengan jalan ini. Jalan ini kalau kita masuk dari Purworejo di depan masih bagus, kaki ada gelombang dikit polisi tidur, maju dikit kaki ada lubang jalan yang rusak, bagus lagi. Nah itulah jalan. Sama juga dengan kehidupan kita. Antang-antang hidup jalan, kaki ada diuji kita sama Allah. Ada ujian itu sebentar, ada yang lama, tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Itu pasti ada. Maka oleh karena itu agar kita punya benteng yang kuat, agar kita punya senjata yang kuat dan kita bisa menjaga diri kita, yang paling bagus, yang paling utama dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah berjanji kalau kita dekat selalu kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang selalu dekat kepadaku, menjalankan perintahku, kata Allah, maka insya Allah ketika dia ada problem, ada permasalahan, baik itu permasalahan kehidupan, hal-hal yang jauh, kita dalam melakukan kebaikan di dunia ini, yuk mari kita sama-sama benahi, mari kita sama-sama perbaiki, terutama ibadah kita dan akhlak kita. Sekali lagi, ibadah dan akhlak.
Jangan sampai ibadah bagus, akhlaknya tidak bagus. Dua-duanya ini harus bagus, selalu kita jaga. Insya Allah kalau dua ini kita jaga, maka kita semua akan mendapatkan kebaikan dunia dan juga kebaikan di akhirat. Semoga kita semua dan keluarga-keluarga kita sekali lagi selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti insyaallah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dan insyaallah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah, yang menyinggung perasaan hati, tolong Bapak Ibu jangan disampaikan sama anaknya yang polisi. Agur ya? Iya bahaya Bu, gara-gara salah ngomong tangkap uang. Iya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami numpang mandi. Sekiranya Bapak Ibu senang, insya Allah kita kagak ketemu lagi. Irian burungnya cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Makan durian sama es batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menyelesaikan kegiatan kita, mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana taqabbal du'a wa taqabbal hajatana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Ya. Sudah salam tadi kan? Silakan Pak, minum dulu sampai kita buat persiapan untuk laporan tuh ya.